Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Juan Yuniansah dengan nomor induk mahasiswa saya 34022100057 dari kelas reguler manajemen B. Di video ini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah komputer bisnis yang dimana ini kalau nggak salah pertemuan yang ketujuh ya. Yaitu tentang masih menganalisa dua perusahaan dengan cara yang ini untuk menganalisanya yang ini dengan cara yaitu yang pertama kita akan mengerjakan dengan cara profitability index dan yang kedua kita akan mengerjakan dengan break even point dan yang ketiga kita akan mengerjakan dengan profitability ratio dan yang terakhir kita akan mengerjakan dengan benefit cost ratio. Dan gimana caranya dan gimana cara pengerjaannya, simak video yang satu ini biar lebih jelasnya, check it out videonya. Oke baik, jadi untuk pengerjaannya sebenarnya kasus dan soalnya masih sama dengan kasus-kasus yang kemarin. Jadi kita buka dulu Microsoft Excel. Nah ini soal yang kemarin, jadi masih sama ya menggunakan soal yang PT Nusantara mesin A dan mesin B. Selanjutnya untuk menentukan profitability index dan juga tabelnya sama dengan tabel NPV yang ini nih. Nah ini NPV. Jadi buat kalian juga nggak usah bikin tabel lagi, cukup di copy paste biar lebih mudah dan lebih bisa mengefektifkan waktu. Juga untuk cash inflow-nya juga sama, diambil dari NPV, discount factor-nya, present value-nya, cash inflow yang mesin B juga sama semuanya. Cuman bedanya cuma di tabel yang bawahnya doang. Kalau ini menentukan profitability index yang kita akan kerjakan sekarang. Kalau yang kemarin ini net present value. Cuman beda dikit doang. Juga soalnya masih sama, mesin A menggunakan initial investment-nya 28 juta, mesin B di 32 juta dan juga tingkat bunganya sama-sama 15%. Dan juga nilai sisa X 5 tahunnya tahun kelima 10 juta 056 yang sudah kita cari kemarin. Nah, untuk menentukan profitability index sangat simpel sekali. Yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan total present value yang ini dibagi dengan initial investment yang ini. Nah, ini adalah cara menentukan profitability index. Dengan hasil mesin B menghasilkan 1,27. Sedangkan untuk mesin A kita coba sama dengan total present value yang ini dibagi dengan initial investment 1,71. Ini 1,71 untuk mesin A dan ini untuk 1,27 untuk mesin B. Maka dipastikan ketika kita akan menentukan nilai profitability index, kita akan mencari biasanya kalau misalkan sudah diperhitungkan batasnya itu 1 di angka 1, kalau lebih dari 1 itu yakin didapat diterima kan, karena ini misalkan sama-sama 1 ya, jadi kita ambil yang paling besar yaitu di angka 1,71, maka dipastikan mesin A lebih diperuntukkan, lebih diuntungkan. Jadi seperti itu cara menentukan profitability index. Selanjutnya kita akan mencoba mencari BEP ya. BEP. Nah, untuk menentukan nilai BEP, saya juga udah siapkan soalnya, yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 piece dengan harga jual 250 per unit. Pokoknya soal ini sama dengan Bapak Mukhtar yang Bapak praktikan. Jadi saya sama soalnya. Jadi kita akan coba isi dulu untuk analisis BEP ya. Ini juga salah, ini analisis BEP, pendekatan matematik. Untuk jumlah produknya kita akan coba cantumkan di angka 20.000 pitch yang ini. 20.000 pitch. 20.000. Dan juga harga jual per unitnya ini di angka 250 dan juga total penjualannya. Untuk total penjualannya sangat simpel, yaitu tinggal kalikan saja, ini sama dengan jumlah produk dikali harga jual, totalnya di angka 5 juta. Untuk biaya tetapnya di sini ada 2 juta. Untuk total biaya variabel di sini ada di angka biaya variabelnya 2.500.000. Nah, ini biaya variabel per unit yaitu sebesar 125 ya.
Untuk biaya variabel dibandingkan penjualan, yaitu rumusnya sama dengan yang ini, biaya variabel per unit dibagi dengan yang ini nih, harga jual per unit. Ini sama dengan 1250,50. Ya, ini udah benar jawabannya. Sedangkan untuk BEP dalam unit, yaitu menggunakan rumus sama dengan di angka C9 yang ini, C9 dibagi buka kurung C6, 250 harga jual per unit dikurangi dengan ini biaya variabel per unit. Lalu tutup kurung, lalu enter. Yaitu di angka 16.000, BEP dalam unitnya sebesar 16.000. Nah, untuk menentukan nilai BEP dalam rupiah, itu menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi dengan C12, yaitu C12 itu biaya variabel per unit. Lalu dibagi lagi dengan C6. Nah, C6 yang ini nih, harga jual per unit. Lalu tutup kurung, lalu enter. Yaitu di angka 4 juta. Itu adalah BEP dalam rupiah. Maka artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah yang dihasilkan ketika mencapai 14 juta per unit. Dan juga artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan laba mencapai 4 juta. Nah, seperti itulah cara menentukan nilai BEP dalam pendekatan matematik. Selanjutnya kita akan menentukan dengan cara rasio. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk menentukan dengan profitability ratio, kita akan mencoba 3 cara, yaitu dengan menggunakan tipe profit margin yang PM, dan yang kedua kita akan mencoba dengan cara earning power, dan yang ketiga kita akan mencoba dengan cara return on investment. Yang untuk pertama-tama kita akan coba dulu untuk menjawab soal yang profit margin. Nah, untuk ini nih, saya juga sudah siapkan soalnya untuk PT Nisrina. Alia Nisrina ASI bikin, Alia mempunyai data sebagai berikut, yaitu di angka NOI-nya tahun 2011 sebesar 4 juta. Coba isi 4 juta. 4 juta juga NS-nya, ini berada di angka 24 juta. 24 juta. Untuk ininya di angka 100%. Dan juga, nah ini untuk menentukan PM, yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung NOI dibagi dengan NS, lalu tutup kurung, lalu kali dengan ini nih, F12 yang ini nih. Nah, lalu enter. Totalnya di angka 16,7%. Nah, ini adalah cara menentukan PM, profit margin. Jadi menggunakan cara NOI dibagi dengan NS yang ini, lalu dikali dengan yang 100%. Itu adalah cara menentukan PM. Selanjutnya kita akan menentukan dengan cara profitability ratio-nya dengan cara earning power. Nah, ini earning power ya. Ini juga sama, saya sudah siapkan soalnya. PD Wawa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya di angka 4 juta. NOI di angka 4 juta, lalu tahunnya TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Lalu ininya 100%. Lalu untuk ini ya, untuk EP, tapi ini nilai EP ya, ini bukan PM, salah nih. EP, earning power ya. Jadi EP-nya yaitu di angka sama dengan buka kurung yang ini, ini NOI dibagi dengan F11 yang ini 15 juta,
lalu dikali dengan ini 100%. Maka hasilnya di angka 26,7%. Jadi itulah cara menentukan rumus EP ya. Hampir sama dengan yang rumus PM yang tadi. Selanjutnya untuk menentukan ROI ya. Ini ROI ini. ROI. NOI-nya berada di angka 4 juta. 4 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 4 juta. Lalu TI-nya berada di angka 12 juta. Lalu ininya 100%. Nah, untuk ini sebenarnya rumusnya hampir sama semua ya. Bahkan rumus sama dengan buka kurung ini dibagi dengan TI tutup kurung lalu kali dengan 100%. Hasilnya 33%. Yes, that's right. Itu udah benar. Nah, untuk cara rentabilitas yang terakhir ya, rentabilitas rasio. Rentabilitas rasio dengan modal sendiri. Ini mempunyai soal ya, PD Dendi mempunyai data sebagai berikut. NET-nya penjualan bersihnya berada di angka 10 juta. Kita coba isi 10 juta. 10 juta. Lalu interest-nya berada di angka 5%. Lalu taxes pajak ya, pajak di angka 10%. Nah, untuk mencari EAT yaitu menggunakan rumus sama dengan interest sama dengan NOI buka kurung dikurangi buka kurung ini dikali dengan interest yang ini lalu ditambah dengan yang ini juga NOI lalu dikali 14 yang ini taxes ya. Lalu kita tutup enter. Nah, hasilnya berada di angka 8.500.000 rupiah. Jadi seperti itulah cara menentukan EAT dan cara menentukan rentabilitas modal sendiri. Nah, baik. Jadi untuk yang terakhir kita akan menentukan dengan benefit cost atau bisa disebut juga benefit cost ratio, BC ratio. Dan juga saya sudah siapkan soalnya. Ini sama soalnya dengan yang Bapak mutar di bukunya yang praktikum itu. Jadi suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama 1 miliar, ditentukan bunga sebesar 5% dan seterusnya. Nah, ini saya menentukan untuk pertama kita menentukan dengan cara manual. Saya mencoba dengan cara manual dan nanti kita juga akan mengerjakan dengan cara komputer ya, Excel. Nah, untuk cara manual kita harus menentukan dulu benefit per tahun. Nah, ini benefit per tahunnya yaitu di angka keuntungan proyek 126 juta. Nah, setelah menentukan benefit per tahun, kita menentukan dengan total biaya tahunan. Nah, total biaya tahunan itu menggunakan ini dia nih, bunga bank 5% dikali 1 miliar mendapatkan 50 juta. Lalu ini untuk depresi 1 miliar dikurangi 10% dibagi per 30 tahun mendapatkan 30 juta. Lalu ini biaya operasional mendapatkan 20 juta, lalu total biayanya 100 juta. Ini secara manual. Jadi 126 juta dibagi 100 juta totalnya 1,26. Itulah secara manual. Selanjutnya kita akan coba menentukan rumus dengan secara komputer Excel ya. Nah, pertama kita akan menentukan total biaya tahunan. Total biaya tahunan itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung initial investment dikali dengan rate yang 5% ini. Tutup kurung, lalu ditambah buka kurung dengan initial investment dikurangi dengan buka kurung lagi, initial investment lagi dikali dengan nilai residu yang ini nih. Lalu tutup kurung 2 kali dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional.
Lalu enter. Nah, hasilnya 100 juta. Itu adalah total biaya tahunan. Sama kan ya? Dengan secara manual sama 100 juta, ini juga secara komputer sama 100 juta. Untuk menentukan BC rasionya, ini penting-pentingnya ya, sama dengan benefit per tahun dibagi dengan ini nih, total biaya tahunan. Sama dengan 1,26, sama kan dengan ini ya, hasil yang tadi. Nah, itu adalah cara menentukan rasio benefit cost tetap ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan benefit cost tidak tetap. Nah, ini apa sih bedanya benefit cost tetap dan tidak tetap? Cuman bedanya itu biasanya dengan nominalnya, entah itu dalam initial investment-nya, entah itu dalam rate-nya, nilai residunya, atau depresiasi atau yang lainnya. Kalau ini yang Bapak Muhtar contohkan, yang soal yang di buku, bedanya cuma di rate-nya doang, di bunga banknya doang. Jadi untuk menentukan BC rasio tidak tetap, yaitu kita hitung semuanya, cuman bedanya di rate-nya doang. Nah, ini untuk rate pertama ini di angka 5% ya kan. Pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Nah, ini 5%, totalnya 100 juta. Ini 126 dibagi 100 juta, total 1,26. Lalu kita coba yang kedua. Ini di angka 6% ya. 6%, totalnya 60 juta, total 110. Lalu 126 benefit per tahun yang tadi dibagi 110. Nah, hasilnya 1,145. Jadi kalau misalkan kalian sudah bikin yang pertama, nah kalau yang pertama kalian sudah bikin kayak gini kan, cuman bedanya tinggal kalian naikin aja nih pajak persennya, jadi nanti juga akan berubah. Nah, ini kan kalau misalkan coba nih, ini 5% ya, ini sama dengan yang di atas. Tuh kan 1,26. Kalau misalkan ini bedanya di rate karena rasionya tidak tetap, permintaannya di 6%, ini kita rubah jadi 1,15. Kita bikin dua angka di belakang. Nah, 1,145 ini adalah hasil biaya tahunan dengan rasio tidak tetap, nilai yang tahunan kedua dengan bunga 6%. Hasilnya 1,145. Jadi tinggal ganti saja apa sih yang berubah dalam per tahunnya itu gitu. Ini untuk tahun yang ketiga berada di angka 8%. Ya, jadi saya juga udah dirubah. Kalau semisal yang tadi, kalau yang sama dengan yang 6%, berada di angka 1,145, ini kan di 6% ya. Nah, kalau misalkan di 8%, itu berada di angka 0,969 karena benefit cost tidak tetapnya bedanya cuma di bunga banknya doang, di rate-nya doang. Nah, seperti itulah cara menentukan benefit cost ya, tetap dan tidak tetap. Dan selebihnya inilah tugas mata kuliah komputer bisnis kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, seperti itulah video cara pengerjaan untuk pertemuan kombis kali ini, tentang profitability index, dan yang kedua tentang break-even point BEP, dan yang ketiga tentang mengenai profitability ratio, dan yang terakhir tentang mengenai rentabilitas modal sendiri atau bisa disebut benefit cost. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian tetap sehat selalu, khususnya buat teman-teman semua yang akan menjalani UAS, karena kita akan sebentar lagi UAS. Dan saya Diki Ridwan, semoga kalian sehat selalu. Saya Diki Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.